Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang di channel Talk with Tina. Di sini saya akan mengajak kalian nih untuk mencari tahu tentang bagaimana sih keterlibatan perempuan di dalam dunia politik. Simak sampai akhir ya. Hai guys, setelah kita kemarin membahas mengenai sejarah perkembangan perempuan di Indonesia pada masa kependudukan Belanda, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan gerakan perempuan di Indonesia pada masa kependudukan Jepang nih. Jadi, pada masa kependudukan Jepang di Indonesia kurang lebih 3,5 tahun, yaitu 1942 sampai 1945, hal ini merupakan salah satu hal bersejarah bagi bangsa Indonesia. Konon katanya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jepang lebih membangkitkan rasa kesadaran nasional yang jauh lebih mantap dibandingkan Belanda. Taktik Jepang sendiri yaitu mengerahkan seluruh potensi dan komponen masyarakat Indonesia untuk membantunya dalam Perang Dunia Kedua. Pada awal mulanya, Jepang membentuk gerakan militer untuk para pemuda Indonesia, yaitu PETA, Pembela Tanah Air. Begitu juga dengan kaum perempuan, mereka dikerahkan untuk masuk ke dalam organisasi dan gerakan yang dibentuk sendiri oleh Jepang. Tetapi, pada masa pemerintahan Jepang, perempuan tidak banyak memperoleh kesempatan. Kenapa? Karena setiap gerak-gerik mereka selalu diawasi oleh Jepang. Jepang membubarkan seluruh organisasi nasional yang ada di Indonesia, lalu membuat organisasi buatan mereka sendiri, sehingga hal itulah yang membuat para perempuan Indonesia kesulitan untuk memperoleh kesempatan. Pada saat Jepang membentuk gerakan 3A, dibentuk pula gerakan istri 3A. Kemudian, gerakan itu pula dilengkapi oleh bagian putri yang dinamai Barisan Putri Asia Raya. Ketika Jepang membentuk gerakan putra pada Maret 1943 untuk bagian laki-laki, Jepang juga membentuk Barisan Pekerja Perempuan Putra untuk bagian perempuannya. Setelah itu, Jepang membentuk organisasi yang dinamakan Fujinkai. Fujinkai ini dibentuk dengan tujuan untuk menampung segala kegiatan-kegiatan perempuan. Namun, pada realitanya, kelompok perempuan Indonesia ini digerakkan untuk membantu memenangkan peperangan Jepang. Kegiatan tersebut terdiri dari usaha menanggulangi kesusahan penduduk di masa perang dengan menggunakan pekarangan yang ditanami tumbuhan yang dapat menghasilkan bahan makanan, kerajinan tangan untuk memenuhi kebutuhan baju, dan menanam kapas yang dapat menghasilkan bahan untuk buat kaos kaki bagi tentara, menanam jarak yang menghasilkan minyak pelumas buat angkatan perang, dan juga dibentuk kelompok pemudi yang diberi latihan militer yang dipersiapkan untuk menjadi pasukan tempur apabila diperlukan. Perempuan sebenarnya hanya dijadikan sebagai alat propaganda Jepang. Motivasi para perempuan yang ikut serta dalam Fujinkai itu bervariasi. Ada yang terpaksa karena istri pejabat, istri pegawai pamong praja, ada pula yang berambisi untuk mendapatkan pengakuan serta penghargaan dari para penguasa, dan ada juga yang penasaran kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan. Beberapa pemimpin perempuan Indonesia juga ikut serta dalam Fujinkai, karena harapannya pengalaman yang diperoleh dari kegiatan tersebut dapat membantu Indonesia untuk melakukan persiapan mencapai kemerdekaan. Namun, ada pula sebagian pemimpin perempuan Indonesia yang tidak ikut bergabung, dikarenakan tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan perempuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi, mereka tetap melaksanakan perkumpulan bersama meskipun secara sembunyi-sembunyi untuk mempertahankan cita-cita nasional. Bagi kaum perempuan yang telah terjun di bidang politik, sebenarnya kehadiran Jepang tidaklah berbeda dengan penjajahan Belanda. Karena itu, mereka tidak percaya dengan propaganda dan janji-janji Jepang. Pertengahan tahun 1944, kekuatan angkatan Jepang semakin terdesak oleh kekuatan sekutu. Maka dari itu, Jepang mengerahkan untuk membentuk Barisan Srikandi yang merupakan bagian dari Fujinkai. Barisan ini benar-benar dipersiapkan sebagai pasukan tempur karena mereka dibekali pengetahuan kemiliteran sehingga mereka mampu dan memiliki keterampilan yang mumpuni.
Pada masa akhir kependudukan Jepang, bangsa Indonesia diwarnai kesusahan. Kebutuhan sandang pangan sulit didapatkan. Banyak Romusa yang tersebar sampai ke Asia daratan sebagai tenaga kerja paksa. Mereka menjadi manusia yang disia-siakan dan tidak menjadi perhatian yang layak. Sehingga banyak di antara mereka yang hilang begitu saja. Dengan keadaan yang semakin genting itu, kaum wanita dalam organisasi Fujinkai pun ikut turun ke lapangan untuk mengatasi keadaan tersebut. Usaha yang mereka lakukan antara lain memberikan arahan kepada para ibu-ibu rumah tangga untuk melakukan penghematan. Mereka juga melakukan kegiatan menanam di sawah dan di ladang, mengumpulkan pakaian-pakaian bekas untuk diberikan kepada Romusa, serta mereka juga merawat dan mengobati para Romusa dari sakit sampai sembuh. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Ditunggu ya pembahasan-pembahasan selanjutnya. See you next time.